Saudara, meski belum ada hasil resmi rekapitulasi suara dari KPUD Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul hitung cepat di sejumlah lembaga survei dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Apa sebenarnya faktor yang membuat Pram Rano ini berhasil mengungguli RK Suswono? Dan apa pula faktor yang membuat RK Suswono bisa disalib oleh Pramono Rano? Sudah ada sore hari ini dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, Ketua DPW PKB Jakarta Hasbiollah Ilyas, dan juga Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Deddy, jadi kalau dihitung-hitung nih, dilihat-lihat, sebenarnya faktor apa sih yang paling terasa sehingga Mas Pram dan juga Bang Rano ini unggul dari dua paslon lainnya? Ya, kalau kita lihat ya, faktor-faktor kan tentu tidak ada faktor yang single determinan faktor gitu. Artinya tidak faktor tunggal, tapi resultan dari banyak faktor. Yang kalau kita ikuti ke belakang misalnya sejak munculnya pencalonan Ridwan Kamil, itu penolakan masyarakat Jakarta dimulai dari yang namanya Jackmania dan sebagainya kan cukup kencang ya. Kemudian juga ada serangan yang cukup masif dari warga dunia maya terkait dengan berbagai postingan Ridwan Kamil yang menyerang Jakarta dan warga Jakarta, kira-kira begitu. Jadi dari awal ada resistensi yang kuat dari baik kelompok. Bang Deddy, sambil diperbaiki komunikasinya karena terpatah-patah. Kalau gitu saya seperti Jackmania maupun masyarakat umum dan kombinasi pasang. Halo. Iya, Bang Deddy sebentar sambil diperbaiki komunikasinya Bang Deddy karena agak terpatah-patah. Bang, saya mau ke Bang Hasbiollah dulu. Bang Hasbi, ini kira-kira benar nggak sih kalau kata Pak Mardhani bilang salah satu faktor yang membuat akhirnya RK Suswono itu untuk sementara ya bisa disalib dari Pram Rano ini karena salah satunya mesin kerja Kim ini tidak optimal, betul begitu? Oh, tidak juga Mbak, langsung saja tidak juga Mbak, saya tidak sependapat. Kenapa? Jika ada yang mengatakan kalau mesin Kim itu tidak optimal, saya merasa sangat optimal bahwa mesin Kim itu pada waktu pilkada kemarin. Ini pilkada beda dengan pileg, beda dengan legislatif ya. Pilkada ini banyak contoh, misalnya salah satu contoh begini, pada tahun 2017 pada waktu itu Pak Ahok, hampir semua partai semuanya ke Pak Ahok, toh nyatanya kalah dengan Pak Anies, kan seperti itu. Ada faktor figur. Pilkada ini memang ada faktor figur, karena faktor figur itu sangat menentukan di pilkada ini. Nah, kalau sekarang kan Mas RK ini kan didukung sama parpol yang sangat besar sekali. Iya, kita kalau dibilang tidak optimal, kita sudah optimal. Memang ada beberapa blunder pada waktu itu, ada beberapa blunder, ada beberapa yang kita memang nanti insya Allah di putaran kedua itu kita akan evaluasi. Kalau ada ya Bang? Kita yang meyakini sampai hari ini insya Allah ada putaran kedua, karena hasil rekapitulasi di kita itu belum mencapai 50%. Kalau gitu sekarang saya kembali ke Bang Deddy. Bang Deddy, kalau dari Bang Hasbiollah ini dari Kimples meyakini bahwa nanti ada putaran kedua. Tapi kenapa juga pertanyaannya hari ini nih rencananya juga akan ada syukuran ya yang dilakukan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Kan belum ada hasil resmi yang diumumkan KPU Jakarta. Ya, kita tentu sah-sah saja merayakan ya. Kenapa kita merayakan? Karena kan kita sudah mengumpulkan 100% formulir C1. Ya, karena Jakarta ini kan tidak seperti daerah lain yang untuk pengumpulan C1 maupun C1 hasil, C hasil itu sulit. Kalau Jakarta ini kan dalam satu hari saya kira 24 jam semua sudah terkumpul. Nah, hasil perhitungan C1 itulah yang kemudian menjadi dasar untuk kita melakukan syukuran gitu bahwa memang kita sudah memenangkan pilkada gubernur DKI ini dengan satu putaran gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang dibuat tanpa
alasan atau landasan yang kuat begitu, Mbak. Oke, Mas Jayadi, ini kan publik juga jadi bertanya-tanya sebenarnya bagaimana nih dari kubunya Mas Pram ini sudah mau merayakan, kemudian juga dari kubunya Mas RK ini sudah bersiap-siap dan yakin akan adanya 2 putaran. Ini gimana? Kan menunggu hasil KPU Jakarta, menunggu tapi sambil menunggu juga publik dipertanyakan begitu. Ini sebenarnya bagaimana nih hasilnya? Mas Jayadi, masih di mute, Mas? Oke, sorry. Ya, saya kira yang harus masyarakat tahu bahwa memang 1 atau 2 putaran itu sampai hari ini kita belum tahu yang mana, apakah 1 putaran atau 2 putaran kalau berdasarkan hasil quick count ya. Nah, tetapi masing-masing calon kan punya data C1 atau C hasil masing-masing. Nah, tentu mereka punya dasar untuk menghitung. Yang penting masing-masing kubu calon menyatakan bahwa itu masih versi masing-masing kan gitu, belum versi resmi. Sekira nggak apa-apa aja, asal jangan asal tidak ada satupun yang menganggap itu hasil resmi, karena hasil resmi kan dari KPU. Jadi saya melihat saling klaim antar calon ini baik 1 atau 2 putaran itu adalah salah satu bagian dari upaya untuk mengawal proses penghitungan. Itu. Jadi kita anggap itu sebagai partisipasi. Dan saling klaim itu juga tidak apa-apa karena mengawal tadi itu, Mas Jai. Iya boleh aja asal jangan berlebihan gitu, berlebihan sehingga asal harus ada catatan. Saya lihat masing-masing calon walaupun mengklaim kan masih punya catatannya. Sambil menunggu hasil resmi dari KPU, kita yakin kita menang, gitu kan? Itu kalau kubu Pram Rano, kubunya Bang Hasbi kan sama. Sambil menunggu hasil resmi KPU, kita yakin 1 putaran kan gitu kan? Jadi belum absolut klaimnya. Kalau dinyatakan seperti itu, saya kira ya boleh-boleh aja karena memang kenyataannya belum ada penghitungan resmi. Penghitungan bandingan berupa quick count itu tidak bisa menyimpulkan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Jadi mau tidak mau terjadi klaim seperti itu dan ya itu dimungkinkan. Oke, Bang Deddy kembali lagi menyambung ke pertanyaan yang awal tadi karena sempat patah-patah pada saat saya bertanya. Jadi faktor yang paling kuat itu di mana? Karena ketokohannya Mas Pram, Bang Dul kuat atau lebih kepada Mas Anies dan juga Pak Ahok yang ada di belakang yang kemudian mendukung pasangan 03? Tadi saya kan menyampaikan bahwa tidak ada single determinan faktor ya, artinya tidak ada faktor tunggal yang mengabaikan faktor-faktor lain. Kemenangan Pramono Anung itu adalah resultan dari banyak faktor. Di awal tadi saya menyebutkan bahwa ketika nama Ridwan Kamil muncul, itu banyak penolakan dari masyarakat. Baik masyarakat yang berkelompok seperti Jackmania, maupun masyarakat yang bersuara, netizen-netizen di dunia maya. Itu sangat gencar sekali kan di awal-awal pencalonan kepastian Pak Ridwan Kamil muncul gitu loh. Lalu yang kedua kita melihat bahwa kombinasi pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini blending yang cukup bagus gitu. Kita ketahui bahwa Mas Pram ini kan sudah malang melintang dalam politik cukup lama dan bervariasi jabatannya, pernah di legislatif, pimpinan partai, sampai menteri sekretaris kabinet gitu kan. Dan beliau tidak punya rekam jejak yang bisa mencederai kesukaan dari pemilih. Sementara Bung Rano juga begitu. Bung Rano pernah gubernur di Banten, dia public figure yang cukup kuat, bintang film, lalu anggota DPR kan begitu nih. Jadi ada banyak faktor, kemudian ditambah dengan misalnya masuknya dukungan tokoh-tokoh seperti Pak Anies Baswedan. Nah, kalau gitu saya tahan dulu sampai di sana, Bang Deddy. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya ke Bang Hasbiollah, benarkah karena tadi didukung oleh pasangan 03 adalah didukung oleh Jackmania sehingga juga membuat salah satunya faktor RK dan juga Soswono ini untuk sementara bisa disalib? Nanti bapak-bapak akan menjawabnya, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.